Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hari ini mau kasih satu tema, yaitu didamaikan oleh darah Kristus. Ya, Bapak Ibu, ya kita akan belajar untuk mengeksposisi dari Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Coba kita baca bersama-sama Roma pasal 3 ayat 25. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi ada 3 narasi penting yang dibangun, yang disampaikan oleh Paulus. 3 narasi ya yang disampaikan oleh Paulus, yang dibangun, ditulis oleh Paulus itu dengan warna merah dahulu. Kita akan membedah satu persatu narasi-narasi tersebut, yaitu narasi pertama adalah Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi narasi pertama yang akan kita lihat, yang akan kita eksposisi, yang kita tarik keluar, kata Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Kenapa kok Kristus Yesus yang dipilih? Ini jadi pertanyaan Bapak ini. Ya, ini yang mau saya tarik keluar, ingin saya ekspos, saya berikan kepada Anda. Mengapa Kristus Yesus kok yang ditentukan? Bukankah banyak manusia-manusia yang lain, Bapak Ibu ya? Karena syarat pendamaian haruslah orang yang suci dan tak bernoda dan bercela. Ya, karena beliaulah figur Yesus, tokoh Yesus Kristus itulah yang lahir suci, bukan dari benih manusia. Ya, Yesus sudah dipersiapkan sejak belum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini dibentuk. Yesus Kristus itu dipilih Allah. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi darah Kristus itu tak bernoda, tak bercacat. Lah kalau dia menebus orang berdosa, lalu yang menebus itu juga berdosa, itu tidak ada artinya. Betul tidak Bapak? Ya, sehingga kita pasti diselamatkan oleh Tuhan, karena yang menjamin keselamatan kita, karena yang menebus kita adalah orang yang tak bercacat dan tak bernoda, dan darahnya itu dikatakan darah yang mahal. Amin. Jadi darah kita berbeda dengan darah Yesus. Darah para nabi berbeda dengan darahnya Yesus. Karena darah Yesus dikatakan darah yang sangat mahal. Ya, tidak seperti darah kita. Maka dia layak, dia bisa menebus orang yang berdosa. Kalau kau berdosa mau menolong orang berdosa, itu sama hanya orang buta menuntun orang buta. Amin. Yes. Jadi darah Yesus itulah darah yang mahal. Lalu kapan Allah menetapkan itu? Kapan Allah menetapkan itu? Ia, Yesus telah dipilih, lihat, sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, ya, maka hanya melalui Yesuslah, dengarkan Bapak Ibu, maka hanya melalui Yesuslah satu-satunya jalan menuju keabadian, menuju kekekalan, menuju surga, menuju Bapa yang menunggu kita. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran
dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang dipilih. Jadi Anda tidak boleh menawar pilihan lain, atau Anda dengan cara yang lain menetapkan cara panjenengan sendiri dengan berbuat baik, dengan memberi sogokan kepada Tuhan. Amin. Ya. Sebaik-baiknya manusia masih ada cacatnya, sekalipun sebaik-baiknya. Padahal baik itu bukan sarana jalan syarat masuk surga. Karena syarat masuk surga, jalan masuk surga hanya melalui Yesus. Yesus adalah jalan. Berikutnya, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Cukup saya. Yesus adalah pintu. Siapa yang masuk melalui Yesus, ia akan diselamatkan. Bahwa pintu itu, pintu keselamatan hanya melalui Yesus, karena Yesus sudah ditetapkan. Terus dilanjutkan ayat ini. Dan akan keluar, masuk, dijamin menemukan padang rumput. Amin. Itulah pintu keselamatan dan pintu berkat. Ya, narasi yang kedua yang dibangun. Mari, ya. Dengan iman dalam darahnya. Itu tadi dalam Roma pasal 5 ayat 23 tadi. Ya. Hal ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, ini penting sekali. Ya, dalam darah. Jadi dia sudah menjadi jalan, ya, dipilih oleh Allah. Dia sudah menjadi pintu, dipilih oleh Allah. Sekarang kamu harus ingat, mengapa kita berani dijamin oleh Tuhan? Tuhan berani menjamin kita mengalami kekekalan, mengalami surga. Mengapa? Karena untuk bisa mendapatkan kehidupan di dunia yang baik dan di surga, itu dibayar dengan cara yang mahal. Halo, dengar saya? Pernyataan saya? Jadi kalau saya mengatakan kamu itu pasti masuk surga, itu bukan murahan. Amin. Tahu? Tapi itu adalah dijamin dengan cara yang mahal, yaitu dengan darah. Ya. Mengapa dengan darah? Nah ini Bapak, kok tidak yang lain? Halo? Ya. Kerajaan surga itu dapat kita terima hanya melalui darah. Mengapa dengan darah? Nah ini kita lihat. Satu, karena darah itu dapat bicara. Anda tahu? Kalau di dunia ini kita itu bicara itu dengan mulut kita. Halo? Dengar? Ya. Kalau kita di dunia ini kita itu bicara dengan mulut. Tapi nanti ketika kita mati, ya, di surga atau di neraka, misalnya begitu, ya, siapa yang bicara? Yang bicara adalah darah kita. Tahu itu? Sedangkan darahmu adalah orang berdosa. Ya, darahnya adalah orang berdosa. Darah orang berdosa itu mesti menuntut hukuman. Ya, misalnya Mas Agus dibunuh, ya mati. Darahnya Mas Agus itu akan menuntut di surga supaya yang membunuh itu juga dibunuh. Maka darah ganti nyawa ganti nyawa. Ya. Itu darah orang berdosa. Oleh karena itulah, karena kita masih berdosa sehingga banyak tuntutan darah kita itu mati dalam keadaan berdosa, maka kita banyak menuntut, maka engkau perlu ditebus dengan darah yang mahal, darah yang baik. Amin. Sehingga nyawamu, darahmu itu menjadi baik di mata Tuhan karena engkau sudah meminum perjamuan kudus ini sebagai darah Kristus. Jika engkau mati, darahmu bicara, tidak bicara untuk menuntut balas, tapi darahmu menerima bersyukur kepada Tuhan karena engkau sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Ayat mengatakan, akan tetapi Tuhan berkata, apa yang telah kau lakukan? Darah saudaramu itu berteriak. Darah Habib dibunuh oleh Kain.
itu bicara kepada Tuhan, berteriak. Saudara, dengan darah Kristus itulah nanti maut, tuntutan, murka tidak berani mendekat. Seperti dioleskan oleh Musa di pintu-pintu orang-orang Israel. Ketika maut mau datang karena ada darah anak domba, dia tidak berani. Amen. Untuk menuntut, untuk mengutuk. Ya. Amin. Yang kedua, alasan mengapa dengan darah? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Sehingga kalau Yesus itu mati menebus dosamu, itu dengan darah. Amen. Amin. Ya. Nyawanya Yesus untuk kamu. Amin. Ya. Ia membuktikan cintanya dengan cara kematiannya itu dikasih paku, dipaku tangannya, mati tidak, sampai tidak tersumber tangannya, darahnya mengucur deras, habis, tetes terus, masih belum mati, ditombaklah di sini, deras, kakinya dipaku, masih belum mati, dikasih kepalanya dengan duri, maka ujung darahnya keluar demi menebus dosamu. Amen. Demi besok kalau kamu mati, Ya. banyak dakwaan dari nyawa-nyawa, sekian ribu orang nyawa mendakwa kamu karena kamu telah mencuri, kamu telah bohong, kamu telah memukul, ya, kamu telah menyia-nyiakan hidup seseorang. Cintanya untuk menebus dosa. Ya. Karena Darah. darah itu menyucikan. Amen. Ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Darah Yesus itu menyucikan. Ingat itu. Tidak ada yang bisa dapat menyucikan hidup kita kecuali darah Yesus. Saya ngomong darah Yesus ya. Maka dia katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Tuhan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Amen. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi bojomu nanti arep bunuh diri dengan kamu, bojo sing hebat. Mati. Amin. Terimalah karena dia rela mati bagi kamu. Ini adalah dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Kamu punya Alkitab apa? Ada. Alkitab itu terbagi menjadi dua. Perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Mengapa disebut perjanjian yang baru? Karena di dalam perjanjian lama itu isinya adalah aturan, hukum, aturan, hukum, perjanjian lama, ya, yang tidak bisa melakukan nakutuk. Maka dipastikan manusia tidak bisa mengalami keselamatan berdasarkan perjanjian lama, karena kita harus menuruti taat pada perjanjian yang lama. Jadi perjanjian lama itu simbol-simbol. Sedangkan perjanjian baru adalah hakikat yang sebenarnya. Itu perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru adalah hakikat yang sebenarnya. Yang perjanjian lama adalah bayangan, simbol-simbol. Darah diganti dengan darah binatang. Itu perjanjian lama. Kita lihat. Yuk. Lihat ini. 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah. Jadi zaman dulu sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus ada mati di atas kayu salib, perjanjian lama itu memberlakukan satu aturan bahwa manusia itu bisa disucikan secara lahiriah saja hanya dengan darah lembu dan darah domba. Nanti Bu? Ya. Jadi kita hanya dibersihkan kalau menganut pada perjanjian lama, kita hanya dibersihkan secara lahiriah saja, sehingga karakter kita masih tetap lama, sifat-sifat kita masih lama, kita belum disucikan yang sebenarnya. Amin. Belum disucikan yang sebenarnya kalau kita masih menganut perjanjian lama. Tapi lihat, yuk baca 14. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Amin. Jadi perjanjian lama itu fisik lahiriah, tapi kalau perjanjian baru darah Yesus menyucikan hati. Amin.
Anak kowe pasti bagus. Amin. Karena ada darah Yesus yang selalu menyucikan engkau setiap hari. Yes. Amin. Selama kau masih tetap di kereta yang supirnya Yesus, dipastikan engkau mengalami penyucian setiap hari. Yes. Disucikan. Amin. Pagi di jero kereta Tuhan masih tetap menyucikan. Amin. Amin. Ya coba di kereta ya disucikan setiap hari. Disucikan sampai kereta itu menuju surga. Surga. Sing penting ojo mencolok. Amin. Amin. Ya. Saudara mencolok tangan. Amin. Tidak. Betapa indahnya kita punya Yesus yang baik. Amin. Darahnya menyucikan kita Ya. tiap hari. Kita lihat ayat yang terakhir, ayat-ayat aja. Yo, ini ayat yang manis. Saya jemaat bisa membacakan. Bapak-bapak dulu bacakan ayat 54, ibu-ibu bacakan ayat 55. Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa dan minum darah. Terus Dia punya hidup yang kekal dan aku akan bangkitkan dia. mana bapak-bapak? Mari, ini lu bocor goblok. Ini lho darah Tuhan Yesus dicepatnya untuk kamu. Kamu macamnya mau biciu. Ayo, baca yang baik. Darah Yesus untuk kamu. 1, 2, 3. Amin. Bangkit tenang. Besok mau mati bangkit tenang. Amin. Mau mati terus. Kamu akan dibangkitkan Tuhan. Karena kamu sudah mengambil perjamuan kudus di sini. Malah juga set. Pas perjamuan kudus malah celak. Ya, malah lembut. Ya, berarti pas perjamuan kudus harus ambil. Ini menjamin keselamatan sampai kekal. Amin. Yuk ibu nih. Mari ibu. 1, 2, 3. Amin. Amin. Ya. Sebab apa? Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Jadi nek kopi rasa banting gelas. Amin. Ya, mau biji ora penting. Ya, mau biji sithik wae. Ya, ojo ngamuk. Sebab ini loh, minumanmu yang benar-benar darah Yesus ini loh. Ini benar-benar minuman. Buktikan. Ngerti? Kan ngombe ciwi bladrak. Ngerti? Sawanganmu ora cetha. Yang terakhir, barang siapa yuk 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Selama kau minum, kau menyatu dengan Tuhan Amin. setiap hari. Nah, ojo lali berjamaah, bisa mengingatkan jemaat-jemaat.